Di antara nikmat paling belik setelah iman adalah sehat. Di antara nikmat yang paling besar setelah iman kepada Allah adalah sehat. Segaluh-galuh paicia Allah Ta'ala tipak pelungguh berupa harta, setinggi-tinggi jabatan pelungguh dari segi duniawi, kalau kita sakit tidak bisa kita nikmati. Ndek marah ni ke? Mobil dan balu mau ajin semiliar doang rata-rata. Balen kalah-kalah istana. Lagu kursi roda tokol. Bangun tadi mati ni ke? Tidak bisa dinikmati. Tapi orang yang rumahnya kecil, mungil, 4x4, 3x3, halaman rumahnya 1 are, tetapi dia sehat, dia bugar, masih tahu lapak, masih tahu beribadah, itu kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sehingga setelah iman yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat. Tapi setelah iman dan setelah sehat, belum tentu kita punya yang namanya kesempatan atau menyempatkan diri, meluangkan waktu. Ini juga nikmat yang tidak kalah hebat. Nikmat hidayah. Hidayah atau nikmat berupa taufik. Searan taufik nika iman ait niki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan kebaikan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza ahabballahu abdan istakmalahu. Kalau Allah mencintai makhluknya, dia akan pakai makhluk itu. Kaifa istakmalahu ya Rasulullah? Istakmalahu fi ta'atihi au kama qala alaihi salatu wassalam. Dia akan pakai hamba itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dia akan diberikan taufik, yuwafiqhu fil khair, diberikan taufik petunjuk untuk molah becat gawe kebaikan. Dengan sehat belum tentu becat gawe kebaikan. Dengan sak sugih belum tentu nendah tijan becat gawe kebaikan. Hanya orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempatkan dirinya, menyempatkan waktunya untuk mara pengiringan pelungguh bangkin menghadiri majelis ilmu. Saking mulianya majelis ilmu niki para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, pelungguh pasti sering dengar niki, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam riwayat yang lain, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Sai-sai genem lampak-lampak hadir juk majelis ilmu, Allah akan bukakan dia jalan, mudahkan jalannya menuju surga. Jadi sulit atau tidaknya surga itu para jamaah tergantung ujuk sai. Tergantung usaha pelungguh. Lamut genem boya ilmu, genem ngaji, insya Allah surga Allah nika mudah.
Surga Allah nika gampang, tergantung usaha pelungguh sami. Wa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa ilmu nika wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon lima yatlub. Dalam riwayat yang lain, ridon lima yasna. Malaikat itu akan membuka sayapnya lebar-lebar, menaungi, mengiringi para penuntut ilmu. Karena malaikat senang melihat orang-orang yang menuntut ilmu nika. Jadi kemanapun perginya penuntut ilmu, berangkat dari rumahnya, dia akan diikuti oleh malaikat. Ulama menyebutkan diikuti malaikat itu, Nabi maksudkan ada yang menjelaskannya, memahaminya secara harfiah, tetun buka kletek. Dan ada yang memahaminya malaikat hormat kepadanya, malaikat takzim kepadanya. Dan ada yang memaknainya orang itu selalu didoakan oleh malaikat. Malaikat mengiringi pelungguh tiang. Lagu dia tahu serius. Lagu tahu serius. Loyan ni jaga situ. Loyan malaikat si pelungguh tiang. Nah, ini ada seorang ulama yang sangat luar biasa, tican kemampuan baun seriuk atau terbuka hijabnya, bisa melihat makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jangan lupa siapa namanya. Jadi beliau ya, dalam kitab Al-Manhajus Sawi, jangan lupa namanya. Beliau didatangi oleh dua orang sahabatnya. Beliau ulama, saat datang ni ke dua orang ulama juga. Ketika nyampe temuin saat dua ni ke lek julun gedeng, mu bengak, langsung seruk naik dua temuin ni ke. Saepen balik satu boyak, langsung seruk naik dua orang tamunya itu, langsung seruk bengak. Saat seruk naik bengak, ya kami datang ke sini ya tunas berkat atau pelungguh atlete ngaji. Kami ke sini mau ngaji. Kenapa kami yang diperlakukan seperti ini? Seharusnya kami yang beristifadah, yang bertabaruk dengan pelunggu. Kami ya tunas berkat, pelunggu, tunas ilmu. Apa katanya Syekh itu? Tadi saya melihat dua kaki kalian ini menginjak sayapnya malaikat ketika sampai di sini. Maka saya ingin mengambil barokah dari kaki yang menginjak sayapnya malaikat tadi. Artinya Nabi betul malaikat itu, okay, terbuka hijab Syekh ni ke seepen balik satuan rumah satu boyak, dibukakan hijabnya, dia bisa melihat malaikat yang menyertai dua orang tamunya yang memang kesana ingin menuntut ilmu. Jadi kalau niat pelungguh sami dari rumah ni ke soleh, khalis, niatnya bagus, niatnya ikhlas, masing-masing ni ke arah doang malaikat. Aran wayem kangkung saling siruk naik. Aran wayem bisa kita saling cium kaki kita. Karena kenapa? Seperti kisah yang tadi, kaki kita itu bisa jadi menginjak sayapnya malaikat. Lagu untung dan bekuih malaikat dan bau dengar. Dan baru-baru bekuih terdekat kan tenjot belum. Karena saya pesuara dengar. Nah itulah kemuliaan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Ya, bahkan menurut Imam
Bahkan menurut Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, lamut berajah sopok bab doang, bab ilmu marak baru arak berketuan bahas sopok bab tentang solat Jumat, bahas sopok bab tentang pernikahan, itu lebih dicintai oleh Abu Hurairah dan Abu Darda ketimbang sekedar sembahyang sunat satak rakaat. Ya, ta'allamu babin minal ilmi awil fikhi ahabbu ilayya min mi'ataini rak'ah tatawwu. Bahas sopok bab fikih doa, bab ilmu, sopok bab tentang ilmu, lebih beliau berdua cintai daripada solat sunat satat rakaat. Sopok bab. Kenapa? Karena kalau ilmu itu, kalau kita pahami, kita amalkan, insya Allah bisa kita ajarkan kepada orang lain. Tapi kalau ibadah hanya untuk kita sendiri, ibadah nikah hanya untuk kita sendiri. Bahkan disebutkan dalam riwayat, sopok dengan alim, alimun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Mensekek doang harap dengan alim, apalagi dengan alim sa'amil, dengan alim kait alim amil, mohon maaf, alim lagu amalan ilmu, itu lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 orang yang suka ibadah, 1000 orang yang kerjanya zikir saja, yang kerjanya sholat saja, yang kerjanya puasa saja, tapi ilmunya kurang. Sopok dengan alim, amil, amalan ilmu, lebih sulit digoda oleh setan, lebih berat atau menjadi musuh besarnya setan ketimbang 1000 orang yang rajin ibadah. Nah, itulah nilainya orang yang hadir nuntut ilmu. Bahkan para jamaah yang dimuliakan Allah tersebut dengan salamun den ini alim-alim koyak ilmu doang, tetap mengaji lah gon ini alim. Nabi zaman dengar di pengajian, misal 4 tuan guru bareng terketuan oleh-oleh aku mau ngaji, lupa. Misal telu tersebutan, ada telu padilah tersebutan bareng terketuan malik, aku mau ngaji oleh sak telu no, lupa. Dikasih. Manjur batur lanjut, lamun wah lupa dia ingat kan? Mun wah lupa jangan ingat kan? Betul? Oh, paden marak batur mispalah lamun wah lupa dia ingat kan? Lamun boya ilmu lagu deh ini alim-alim berembe disebutkan oleh ulama, lamun dengan nikah mate, lamun mate dengan nikah, lamun bebelin dengan nikah, sakane mengaji lagu ini penter. Ini penter, ini berembe. Lamun bebelin dengan nikah pun tertukar, Allah kirim katanya ulama itu. Allah kirim malaikat ajari dia di kuburnya. Dunia den besu-besu ngaji lagu ini penter, malaikat tamu kubur datang malaikat tajah lagu lamun tajah le kubur ja insyaallah penter. Allah akan kirim malaikat mengajar dia ke kuburnya. Tajah malik aku setajah situ Guru Nurdin situ. Obih lupa setajah malik tajah si malaikat. Sampai nanti ketika dia dibangkitkan itu, dia bangkit dalam keadaan sudah jadi orang alim.
Ya ampun cocok lamun tebang kita yang jadi dengan alim. Ya ampun cocok kumpul iring para ulama. Nah, iya sebab punya rumus kenapa orang-orang yang ngaji itu rajin ngaji, dakan ini paham ini masih luang bungul para ini penter. Iya rumus ya lemak dakaan marak ni ke keadaan tu dunia lagu saya anta aja si malaikat tekubur sampai paham sampai menger sampai ngerti tuis tebang kita wah alim. Ya ampun bau bersopok kaja para ulama. Ayo rumus ni malaikat terperdah li tekubur si malaikat. Ya malaikat tajah. Ya ampun layak, ya ampun cocok bersopok dait ulang. Amin ya rabbal. Ya jarin marah ni. Insyaallah belum sami bapak-bapak, ibu-ibu kita akan terpestilak tamu surga ngiring para ulama, para auli. Dan tentunya ngiring baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua nam jeruk sampun merasa diri impenter. Dia mau mengaji ini penter aja. Dia mau ngaji. Ya, seteperdah si malaikat. Alhamdulillah. Lagu keruan ton penter ibu-ibu. Lamun narak kepeng beak-beak 5 pira loen. Warna-warna ke penter. Bonara biru-biru 10 pira jari. Biru-biru 10. Mone hijau 10 pira jari. Hijau. Hijau. Beda. Dengar dulu dengar. Lamun hijau, kepeng pira, pajin pira dan mun hijau 20.000. Lamun 10 keluin pira jari. Hebat. Lamun beak 5. Lamun beak 5. Biru 5. Ejo 5 pira jari. Kalah kalkulator, penter. Padahal di luar taji ini. Di luar taji beak-beak biru-biru. Gamben akun penter bab-bab sama radike. Sengan ye doang terau. Dia doang terau, dia doang terboyak pet.